Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Febria Mayora dengan NIM 33 2019 005 dan dua rekan saya, Budi dan Muhammad Habibullah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi statistika. Setelah penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, untuk statistika pada SMP ini, kami menulis silabus yaitu ada 3 kategori, yaitu standar kompetensinya, melakukan pengolahan dan penyajian data. Kemudian untuk kompetensi dasarnya itu ada 2, yaitu menentukan rata-rata mean, modus, median, beserta penafsirannya. Kemudian yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram data maupun diagram singkat. Kemudian indikator pencapaiannya itu ada 5. Yang pertama itu mengumpulkan data dengan mencacah atau mengukur dan mencatat data dengan lurus strategi. Nah, kemudian yang kedua mengurutkan data tunggal, mengenal data terkecil, terbesar, dan jangkauan data. Kemudian yang ketiga menentukan rata-rata, median, modus data tunggal, serta penafsirannya. Kemudian yang keempat menyajikan data tunggal dalam bentuk tabel, diagram batang, garis, dan lingkaran. Kemudian yang terakhir membaca diagram suatu data. Kemudian kita langsung ke materi. Dalam statistika SMP ini ada 3 materi yang akan dibahas. Yang pertama penyajian data, kemudian ukuran pemusatan data, dan yang ketiga ukuran penyebarannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk penyajian datanya. Masuk untuk penyajian data. Nah, dalam penyajian data ini juga ada beberapa subbab, yakni 4 subbab yang ada pada materi penyajian data. Yang pertama pengertian data dan statistika. Kemudian yang kedua populasi dan sampel. Kemudian ketiga penyajian data dalam bentuk tabel. Kemudian yang keempat penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu pengertian data dan statistika. Data merupakan kumpulan datum. Apa sih yang dimaksud dengan datum? Datum itu adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, atau bahasa ataupun sifat. Nah, dalam bahasa Indonesia itu sering datum itu kita ibaratkan sebagai katanya. Nah, yang dibentuk dari kata-kata itu adalah kalimat. Nah, kalimat ini yang disebut sebagai datanya. Jadi datum itu bisa berupa angka, simbol, sifat maupun dilihat pada PPT. Nah, di sini ada warna kesukaan, nama orang, nama warna kesukaannya. Ini ya yang disebut dengan datum, yaitu sifat-sifatnya atau simbol-simbol. Nah, kemudian dibentuk datum ini membentuk sebuah data yang disebut dengan tabel data. Nah, kemudian kita lanjut ke pengertian data dan statistika selanjutnya. Nah, data ini terbagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Apa sih perbedaannya? Data kualitatif yaitu data yang menggambarkan keadaan objek yang dimaksud. Kemudian contohnya, Andi menyukai seluruh benda yang berwarna putih. Contoh pada tabel yang di atas. Kemudian untuk data kuantitatif yaitu data yang berupa bilangan dan nilainya dapat berubah-ubah. Jadi jumlah siswa kelas 9 SMP N10 sebanyak 120 siswa. Siswa ini dapat berubah-ubah nantinya. Setiap tahunnya atau setiap bulannya itu dapat berubah, dapat penambahan ataupun pengurangan. Jadi data kuantitatif ini data yang dapat berubah, sedangkan data kualitatif ini yang tidak dapat diubah. Kemudian lanjut, berdasarkan data yang diperoleh pada tabel, kemudian disimpulkan bahwa keenam siswa tersebut siswa paling banyak menyukai warna biru. Kemudian yang kedua, Eko dan Andi sama-sama menyukai warna merah. Dan yang ketiga, hanya Ana yang menyukai warna biru.
ketika Ani ini melakukan kesimpulan berdasarkan, sebenarnya Ani ini sudah melakukan statistika, itu penggunaan langsung pada kehidupan sehari-harinya. Kemudian setelah pembahasan yang tadi saya jelaskan, apa sih yang dimaksud dengan statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, penganalisian data, dan pengambilan kesimpulan secara tepat. Kemudian untuk yang kedua, kita ke populasi dan sampel untuk subbab yang kedua. Apa yang dimaksud dengan populasi dan apa yang dimaksud dengan sampel? Nah, populasi itu adalah seluruh objek secara lengkap yang ditelitinya. Kemudian populasi ini mewakili sifat-sifat tertentunya. Jadi contohnya itu siswa kelas 9A 9, kemudian siswa kelas 8 dan lain sebagainya. Nah, apa yang dimaksud dengan sampel? Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat cukup mewakili sifat-sifat yang dimiliki populasi. Jadi contoh populasi tadi itu seluruh kelas 9. Nah, untuk sampelnya itu adalah siswa kelas 9A. Bisa dibedakan ya. Untuk populasi berarti seluruh siswa yang ada di kelas 9, baik 9A maupun 9B. Sedangkan sampel adalah salah satu kelasnya saja, yakni 9A maupun 9. Kemudian kita ke subbab yang ketiga, penyajian data dalam bentuk tabel. Mungkin diperhatikan tabel pada contoh yang tertera. Nah, di situ ada nama siswa dan rasa permen yang disukainya. Ada Andi, Arif, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh bentuk tabelnya. Nanti kita sajikan dalam bentuk tabelnya, itu jadi seperti ini. Rasa permen yang disukainya itu ada coklat, susu, jeruk, kopi, mint, stroberi. Kemudian terus itu adalah banyak orang yang menyukainya. Banyak orang misalnya rasa coklat, berarti ada Andi, Arif, Dimas, Dadung, dan Madu. Jadi ada 5 turus untuk sebuah garis, ada 5. Itu yang dimaksud dengan turus. Sedangkan frekuensinya itu adalah angka yang menyatakan turus tersebut. Sedangkan yang berjumlah 20. Kemudian selanjutnya kita ke penyajian data dalam bentuk diagram. Yang tadi adalah tabel, sekarang kita ke diagram. Itu diagram lingkaran. Nah, kita lihat bahwa pada gambar itu merupakan contoh dari diagram lingkaran. Untuk warnanya itu bisa disesuaikan ya di pojok kiri kanan di sampingnya, itu ada coklat, warna abu-abu, dan seterusnya. Nah, di situ bisa kita lihat jumlah untuk satu lingkaran penuh itu adalah 100%. Nah, kemudian kita ke penyajian data bentuk diagram batang. Yang tadi lingkaran, kita ke diagram batangnya. Nah, begini untuk contoh diagram batangnya, yaitu coklat itu ada 25% sesuai dengan data pada diagram lingkaran ya. Jadi tinggal disesuaikan saja. Mungkin untuk penyajian data cukup sampai di situ. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Budi. Demikian untuk Budi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi dengan NIM 332019-009. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai statistika dengan materi ukuran pemusatan data. Nah, di ukuran pemusatan data ini terdapat mean, median, dan modus. Yang pertama yaitu mean. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan mean? Mean itu adalah nilai rata-rata. Nah, cara mencari nilai rata-rata yaitu jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data. Contoh. Nah, contoh ini dalam waktu 15 hari
sebuah toko dapat menjual Indomie goreng itu dalam satuan bungkus ya. Nah, di sini terdapat angka yaitu 8, 10, 9, 8, 7, 4, 5, 5, 7, 4, 5, 9, 10, 6, dan 3. Nah, berapa rata-rata Indomie goreng yang terjual perharinya? Nah, cara penyelesaiannya yang pertama, kita jumlahkan dulu nilainya, yaitu 8 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 9 sampai dengan 3, sehingga kita perolehlah nilainya itu 100, dan banyaknya data itu kita peroleh 15, sehingga kita peroleh nilai rata-rata yaitu 6,67, atau kita bulatkan menjadi 7. Jadi rata-rata Indomie goreng yang terjual perharinya adalah sebanyak 7 bungkus. Kemudian kita akan membahas yang kedua, yaitu median ya. Median itu adalah data yang terletak di tengah-tengah data setelah diurutkan. Nah, diurutkan itu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, langkah-langkah menentukan median dari sekumpulan data ada 2 cara, yaitu cara yang pertama yaitu urutkan nilai data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian menentukan nilai median yaitu dengan mencari nilai data yang terletak di tengahnya. Nah, contoh 8 siswa kelas 9B dari suatu kelas akan diteliti nilai seni rupa untuk keperluan sekolah. Nilai seni rupa dari 8 siswa tersebut yaitu diperoleh sebagai berikut, yaitu nilainya 78, 60, 66, 94, 82, 80, 70, dan 76. Nah, cara penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita urutkan nilai data dari yang terkecil hingga yang terbesar, sehingga kita perolehlah. Nah, setelah diurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar yaitu 60, 66, 70, 76, 78, 80, 82, dan 94. Nah, kemudian langkah yang berikutnya yaitu menentukan nilai median. Nah, cara menentukannya yaitu tadi kan kita urutkan dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Nah, kemudian kita cari nilai tengahnya dengan cara kita coret angka 1, angka 60. Satu angka di sebelah kiri. Kita coret lagi angka satu angka di sebelah kanan hingga kita memperolehlah nilai tengahnya yaitu 76 dan 78. Nah, cara yang kedua yaitu menentukan median, yaitu urutkan nilai data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian tentukan letak median dengan cara yaitu N ditambah 1 dibagi dengan 2. Nah, N itu adalah banyaknya data. Nah, kemudian kita tentukan nilai mediannya. Nah, contohnya itu sama ya, kita gunakan dengan cara yang tadi, yaitu kita urutkan nilai data dari yang terkecil yang terbesar, sehingga kita memperoleh nilai yang setelah kita urutkan yaitu 60, 66, 70, 76, 78, 80, 82, dan 94. Nah, kemudian kita tentukan letak median dengan cara N ditambah 1 dibagi dengan 2 tadi ya. Nah, banyak N itu kan banyaknya data. Banyaknya data itu kan kita peroleh yaitu 8. 8 ditambah 1 yaitu 9. Kemudian kita bagi dengan 2 sehingga kita perolehlah nilainya yaitu 4,5. Kemudian langkah selanjutnya kita tentukan nilai median adalah suatu data yang terletak di tengah data urutan yaitu keempat dan data urutan kelima. Data keurutan keempat dan kelima yaitu 76 dan 78. Kemudian kita bagi dengan 2 yaitu dapatlah nilai tengahnya yaitu 77. Kemudian kita akan membahas materi berikutnya yaitu modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul ya, atau data yang mempunyai frekuensi tinggi. Nah, contoh berikut ini adalah nilai matematika 10 siswa yang diambil dari suatu kelas, yaitu nilainya yaitu sebagai berikut: 78, 56,
66, 70, 48, 82, 80, 70, 76, dan 70. Nah, modusnya adalah 70 karena nilai matematika 70 itu munculnya 3 kali ya. Nah, jadi kita dapatlah modus atau nilai yang sering muncul yaitu 70. Nah, data observasi. Apa sih yang dimaksud dengan data observasi? Yaitu yang mempunyai 2 modus atau juga disebut dengan bimodus. Kalau data observasi yang mempunyai lebih dari 2 modus itu disebut dengan multimodus. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran di sini dibagi menjadi 2, yaitu kuartil dan jangkauan. Apa sih kuartil itu? Kuartil adalah suatu nilai data yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Dengan demikian, setiap bagian mengandung 25% data pengamatan. Pada suatu data pengamatan mempunyai 3 buah kuartil, yaitu kuartil Q1, kuartil Q2, dan kuartil Q3. Kuartil bawah adalah nilai data yang menyekat kumpulan data yang telah diurutkan sehingga banyaknya data yang lebih kecil dari Q1 adalah 25% dan yang lebih besar dari Q1 adalah 75%. Kuartil tengah adalah nilai data yang menyekat sekumpulan data yang telah diurutkan sehingga banyak data yang lebih kecil dari Q2 adalah 50% dan yang lebih besar dari Q2 adalah 50%. Kuartil atas adalah nilai data yang menyekat kumpulan data yang telah diurutkan sehingga banyaknya data yang lebih kecil dari Q3 adalah yang lebih besar dari Q3 adalah 25%. Cara untuk menentukan nilai kuartil sekelompok data tunggal sebagai berikut. Yang pertama, kita urutkan data pengamatan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang kedua, cari mediannya terlebih dahulu atau kuartil kedua setelah langkah-langkah di atas. Yang ketiga, kita cari kuartil 1 atau Q1 dan kuartil 3 atau Q3 dengan langkah-langkah di atas. Yang keempat, tentukan nilai kuartilnya. Cara 2 yaitu, pertama, kita urutkan data pengamatan dari yang terkecil hingga terbesar. Yang kedua, kita menentukan tata letak kuartilnya. Letak kuartil 1 sama dengan N plus 1/4 dengan N adalah banyaknya data. Letak kuartil 2 sama dengan 2 dikali N plus 1/4. Letak kuartil 3 sama dengan 3N plus 1, 3 dikali N plus 1/4. Di sini kita ada sebuah contoh, tentukan nilai kuartil. Berikut nilai seni suara 8 siswa kelas 2 SMP dari suatu kelas. 78, 50, 54, 66, 80, 70 dan 76. Di sini kita akan mencari nilai kuartil Q1, Q2 dan Q3. Langkah-langkahnya, urutkan data dari kecil hingga terbesar. Yang pertama dimulai dari 50, 54, 66, 70, 76, 78 dan 80. Untuk menentukan letak kuartil Q1, Q2 dan Q3, kita bisa mengikuti rumus yang di atas. Untuk menentukan kuartil Q1 sama dengan N plus 1/4, di mana N-nya sama dengan banyaknya nilai, yaitu 7. Kita tambahkan 1, kita bagi dengan 4, maka hasilnya sama dengan 2. Selanjutnya Q2, 2 dikali N plus 1/4 sama dengan 2 dikali 7 plus 1/4, maka hasilnya sama dengan 4. Selanjutnya
kuartil 3 atau Q3. 3 dikali N plus 1 per 4 sama dengan 3 dikali 7 plus 1 per 4, maka hasilnya sama dengan 6. Cari nilai kuartil, yaitu Q1 adalah nilai data urutan kedua yaitu 54. Cari nilai kuartilnya yaitu Q2 adalah nilai data urutan keempat yaitu 70. Cari nilai kuartilnya yaitu Q3 adalah nilai data urutan ke-6 yaitu 78. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua yaitu jangkauan atau rentang atau ring. Jangkauan merupakan selisih nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Jangkauan termasuk ukuran penyebaran yang paling sederhana. Jangkauan antar kuartil atau JAK. Jangkauan antar kuartil mengukur penyebaran 50% data di tengah-tengah. Setelah data diurutkan, ukuran penyebaran ini merupakan ukuran penyebaran data yang terpangkas 25%, yaitu dengan membuang 25% data yang terbesar dan 25% data terkecil. Jangkauan antar kuartil sangat baik digunakan bila data yang dikumpulkan banyak mengandung nilai data pencilan atau nilai data ekstrim. Jangkauan nilai kuartil merupakan selisih antara kuartil atas Q3 dengan kuartil bawah Q1 atau dirumuskan sebagai berikut. JAK sama dengan Q3 dikurang Q1. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai kuartil dan jangkauan.